Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah taala dan Rasulnya. Karena tidak ada jalan lain untuk bisa selamat dari kehidupan dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan lain dalam rangka melangkahkan kaki di dunia menuju surganya Allah kecuali dengan takwa Allah, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena jalan menuju surga cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalannya Allah, jalan Rasulnya, jalan surga, illa dhalal, kecuali jalan sesat, jalannya iblis, jalan neraka. Nggak ada jalan alternatif yang ketiga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan umat ini di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu dalam melangkahkan kaki di dunia menuju kehidupan akhirat, dalam menghadapi segala permasalahan dunia menuju akhirat. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Maknanya Allah melarang, Allah mengharamkan berjalan di dunia ini tanpa ilmu. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talabul ilmi fariḍah, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ala kulli muslimin, atas setiap pribadi muslim, ya. Karena kita hidup di dunia ini sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan di dalam, yakni berita nubuwah, bahwasannya umat ini, umat Islam, setelah ditinggalkan oleh Rasulnya, setelah jauh jaraknya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini sudah semakin tidak kenal kitab sucinya, tidak kenal sunnah nabinya, jauh dari ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya.
Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat. Min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat, ayyurfa'al ilm, ilmu ini akan diangkat. Ayyudhabal ilm, ilmu ini nanti akan dihilangkan di tengah-tengah umat ini. Maknanya umat Islam tidak faham kitab sucinya, umat Islam tidak faham sunnah nabinya, umat Islam banyak yang tidak faham tentang Islam itu sendiri. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau jelaskan di dalam berita-berita nubuah yang lainnya, badiru bil a'mali sholihah fitanan, bersegeralah kalian wahai kaum muslimin kaum mukminin amal soleh, untuk beramal ibadah sebelum fitanan, sebelum yakni fitan. Fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Fitnah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ujian, cobaan, imtihan, ikhtibar, ibtila, itu makna fitnah. Ya, jadi sebelum ujian yang datang bertubi-tubi, kalau ada kesempatan sodako, sodako. Kalau ada kesempatan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau ada kesempatan sholat sunnah, baca sholat sunnah. Kalau ada kesempatan umroh, berangkat umroh. Karena nanti akhir zaman, fitnah akhir zaman datang bertubi-tubi dari segala arah dan segala cara yang akan menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, dari petunjuk Allah, dari ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rasul katakan, ka kita illail mudlim, waktu itu seperti malam yang hitam pekat. Tidak ada nur, tidak ada cahaya. Melihat tangan sendiri tidak bisa, melihat diri sendiri tidak bisa. Maknanya umat Islam tidak faham agamanya, tidak faham sunnah nabinya, ya? Sehingga apa? Banyak dari mereka yang salah langkah, salah arah. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul juga jelaskan, yusiku antadaa alaikumul umam, hampir saja tiba waktunya kalian ini dijadikan bancaan oleh orang-orang kafir, oleh umat-umat kafir. Sahabat kaget tatkala Rasul bercerita yang demikian. Ini kondisi umat Islam pada puncak kejayaan. Dua superpower waktu itu, Persia dan Romawi, sudah ketakutan menghadapi umat Islam. Bahkan Rasul katakan, nusirtu bi ru'ba masirata syahrin, kami ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Jadi orang Romawi kalau janji perang dengan umat Islam, yakni ketemu di Syam, di Palestina, ya, orang Islam dari Madinah berangkat, mereka dari Romawi berangkat. Orang Romawi 1 bulan perjalanan tidak bisa tidur, ketakutan sebelum perang dengan umat Islam. Ketika umat Islam pada puncak kejayaan tersebut, Rasul katakan kalian akan dijadikan bancaan, dijadikan kerubutan, dikeroyok. Kama tadaa al-aqlatu ila qas'atiha, seperti orang mau mengeroyok makanan yang ada di dalam talam. Qas'ah itu talam yang cukup 8 sampai 10 orang. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awamin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, apakah sebabnya kami waktu itu minoritas sehingga kami dijadikan bancaan, kita dikerumuni, kita dikerubuti? Jawab Rasul mengagetkan, la, enggak, ya, bal antum yauma idin kasir, bahkan sebaliknya kalian itu mayoritas. Mayoritas dijadikan bancaan sang minoritas, ya. Lakinnakum ghusa, karena kondisimu waktu itu seperti buih, ka ghusa isail, buih yang ada di atas air banjir. Kalau ada arus timur ke timur, kalau ada arus barat ke barat, ke arus mengarah kemana saja kalian akan terseret. Maknanya apa? Kalian tidak faham agama kalian, kalian tidak tahu akidah agama kalian, kalian tidak faham manhaj agama kalian. Sehingga apa? Kalau ada arus ke barat, ya, arus sekuler, ya, kemudian
arus-arus yang pemikirannya ke arah barat, kalian ikut. Walaupun nama kalian Abdurrahman, Abdullah, bapak kalian Muslim, mbak kalian Muslim, KTP kalian juga Islam, tapi otaknya sudah otak sekuler, otak-otak liberal. Kalau ada arus ke kiri, kalau ada arus ke timur, walaupun namanya Muslim, bapaknya Muslim, kakeknya Muslim, tapi otaknya sosialis, otaknya komunis. Ini yang diberikan oleh Rasul, gambaran umat Islam akhir zaman. Orang Islam tidak paham agamanya, orang Islam tidak paham syariat agamanya. Ke arus mana saja mengalir, maka akan ikut. Dan bahkan Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta taltahiqa qabailum min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti ada kabilah-kabilah, ada suku-suku, ada kelompok-kelompok, ada organisasi-organisasi umatku iltahaqa. Iltahaqa itu kalau bahasa Jawa bebek, kalau bahasa Madura norok buntek, ya. Jadi kemana saja ikut, kanan kanan, kiri kiri kiri, ya. Mengikut siapa? Orang-orang musyrik. Fakta tidak bisa kita pungkiri. Sampean kalau ke pasar mana saja, setiap pedagang sampean tanya, ya, sampean nang wong pinter endi? Maksudnya wong pinter ini apa? Aku nang wong tua kono, aku nduk wong pinter kono, aku nduk Gus kono, aku nduk. Ya, perlu apa? Supaya dagangannya laris, supaya ini, supaya itu. Larinya ke dukun, ke para tidak normal. Ini kebiasaan orang musyrik. Ya, Rasul jelas mengatakan, man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi para dukun, para tidak normal, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Tekotok datang saja, enggak diterima 40 hari 40 malam. Fasaddaqahu bima yaqul, kalau membenarkan ucapan sang dukun, syaratnya kembang telon, syaratnya kembang macan kerah, syaratnya apa? Nyembelih ayam hitam mulus. Syaratnya ini, syaratnya itu lakot kafaro, nyekti teman-teman wis kafir. Kanjeng Nabi sindawu, lakot kafaro, sungguh telah kafir, mengingkari bima unzila ala Muhammadin, dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Karena agama Islam menentang, melarang perdukunan, malah lari ke dukun. Jiwanya tidak bisa tenang kalau tidak dekat dengan dukun. Ada permasalahan ini dukun, ada masalah ini dukun. Ini orang musyrik. Bahkan kalau cinta ditolak, dukun itu bertindak katanya. Na'udzubillah. Loh, ini yang terjadi. Ya. Jadi orang-orang Islam terseret ke arus orang musyrik. Kenapa? Tidak paham agamanya, tidak paham ajaran nabinya. Dan tidak hanya itu, bahkan Rasul katakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Wahai umat Islam, kalian nanti kalau ilmu ini sudah diangkat, orang Islam tidak paham kitab sucinya, orang Islam tidak paham sunnah nabinya, kalau sudah demikian ini kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama, pola berkeyakinan orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wa nasara ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Rasul, faman, sopo mane nek gak iku? Faman, siapa lagi kalau bukan itu? Ya. La tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin. Sungguh niscaya kalian wahai umat Islam, kalian nanti di akhir zaman kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama, pola berkeyakinan Yahudi dan Nasrani, sibron bi sibrin. Sejengkal demi sejengkal, sibron bi sibrin. Diroan satu diro, diroan bi diroin, baan bi bain. Maknanya sedikit demi sedikit, dan pasti kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama, pola berkeyakinan Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani itu
kalau berdoa diiringi musik, dilagukan. Ya. Oleh karena itu kalau mereka ke gereja mesti bawa alat. Sekarang baca sholawat itu juga diiringi dengan bahkan dengan joget, dengan nyanyi, nari muter-muter, naudzubillah. Apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi saat ini. Tidak hanya beragama saja. Ya, kalau mereka mengadakan Natalan, umat Islam juga Natalan. Ya, apa Natal itu? Memperingati hari kelahiran Yesus. Orang Islam juga Natalan. Ya. Kalau orang Nasrani hari apa itu dinaikkan ke langit itu? Orang Islam juga ngadakan. Sahabat tidak pernah lakukan itu. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali tidak pernah lakukan itu. Para a'imah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah lakukan itu. Tapi ini terjadi. Dan fakta terjadi. Kalau mereka berdoa dengan musik, dengan lagu, ini juga begitu. Rasul tidak pernah ajarkan itu ke sahabat. Sahabat tidak pernah terima itu dari Rasul. Sahabat tidak pernah ajarkan ke tabi'in. Tabi'in tidak pernah ajarkan ke tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak pernah. Apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi. Ya. Itu demikian. Bahkan kalau mereka, anak-anak mereka happy birthday, orang Islam juga happy birthday to you. Ya. Ulang tahun. Kalau tidak diulang tahun ini katanya deso, katrok, semacam-macam sudah. Bahkan tidak hanya keyakinannya, tidak hanya agamanya, tidak. Bahkan yang menjadi ciri khusus terakhir umat Islam nama. Rasul bersabda, la yabqal Islam bendino mendem, ya, teler, tidak pernah pulang-pulang dari lokalisasi, ya, itu demikian, suka membawa istrinya orang dan lain sebagainya. Padahal nama tinggal nama akhir zaman. Al-Quran tinggal tulisannya saja, tidak pernah diamalkan, bahkan dibaca aja tidak pernah. Padahal isinya petunjuk, isinya hukum, isinya syariat, ya. Isi kitab sucinya saja tidak tahu, tidak paham. Sehingga bapaknya namanya Ridwan, kakeknya namanya Utsman, cucunya Ronaldo. Kalau ada KTP orangnya ditanya, Pak Ridwan mana? Saya Pak. Walaupun tidak kita tanya agamanya apa, kita yakin dia Muslim. Kalau disebut Ronaldo, apalagi Kristiani, ini nama apa coba? Jelas ini. Apa yang disabdakan Rasul, saya hanya nyampaikan, gelem gak gelem terimoon. Saya hanya nyampaikan saja, pahit enggak itu saya nyampaikan tok. Monggo, mau ditelan monggo, enggak dilepe ya silakan. Ya, saya hanya nyampaikan saja di mimbar ini. Saya hanya mengingatkan umat ini. Akhir zaman itu terjadinya demikian, semakin jauh dari majelis ilmu, majelis taklim, apalagi tahu isi syariat Islam, enggak tahu. Ini yang terjadi. Akhirnya terseret kemana-mana. Ya, arus liberal. Ya, namanya Islam otaknya liberal karena sejak TK SD sudah pendidikannya liberal sekuler. Ya, sejak TK SD pendidikannya lari nanti ke timur, ya, ke arah sosialis bahkan komunis. Berapa banyak nama Muslim tapi otaknya komunis, otaknya sosialis. Ini yang terjadi di tengah kita. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasul terjadi, maka akan terjadi, sehingga
untuk berpegang teguh dengan agama Allah, menjalankan syariat Allah, berdiri di atas agama Allah, ini merupakan wasiat yang diwasiatkan Rasul sebelum beliau wafat. Ini wasiat Allah ketika Abuna Adam dan Ummuna Hawa diturunkan dari surga, berhasil digelincirkan oleh iblis. Diturunkan dari pesannya ini, takwa. Jalankan segala perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jauhi segala apa yang dilarang oleh Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan Allah sendiri beriman, fatazawwadu, berbekalah kalian wahai umat Islam. Ini perintah Allah. Bekal apa yang paling baik? Allah sendiri yang katakan. Ya, bukan pangkat, bukan harta, bukan anak, bukan jabatan, bukan dunia. Fa inna khairaz zat, khair itu maknanya akhyar, ya. Maka sesungguhnya sebaik-baik, bukan hanya baik, sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Takwa bahasa Arab diambil dari kalimat waqayaki wiqayatan, maknanya menjadikan dinding, menjadikan penghalang, menjadikan penghijab antara diri kita dengan neraka Allah, antara diri kita dengan azab Allah. Itu takwa. Sebagian ulama mengatakan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Untuk bisa mengetahui itu perintah Allah, perintah Rasulnya harus dengan ilmu. Untuk mengetahui ini larangan Allah, ini larangan Rasulnya, itu harus dengan ilmu. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan tentang makna takwa itu, yang sebagai penghalang, pendinding, penghijab antara diri kita dengan neraka Allah, itu adalah ilmu. Sehingga Allah Ta'ala wajibkan umat Islam dalam melangkahkan kaki di dunia ini harus dibekali ilmu, ya. Dan Rasul juga bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Jangan kita itu tidak kenal Tuhan kita, kita tidak kenal yakni Rasul kita, ya, kita tidak kenal kitab suci kita. Maknanya apa? Kita harus tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini perintah Rasulnya, ini larangan Rasulnya, ini perintah Al-Quran, ini larangan Al-Quran. Kita harus paham, ya, karena di akhir zaman ini orang jauh dari ilmu, sehingga apa? Terjadi kegelapan, melangkahkan kaki di dunia ini tanpa arah, ya. Dia tidak tahu ke arah mana. Menurut dia ini arah yang paling benar, ini arah jalan ke surga, tapi justru sebaliknya, yakni ke arah neraka.
Mereka banyak yang mengatakan ini amal soleh. Ternyata apa? Bukan amal soleh. Justru amal yang ditolak. Ya, amal yang menyebabkan dosa dan memasukkan dia ke neraka. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran diberitakan. Allah Ta'ala berfirman, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad kepada umat Islam. Katakan, hal nunabbi'ukum, maukah kamu aku kasih tahu, aku kasih kabar, aku kasih berita, bil akhsarina a'malah, orang yang paling rugi, orang yang paling kecewa dengan amal ibadahnya, amal solehnya di akhirat nanti, di pengadilan Allah, di mahkamah Allah. Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang salah, yang keliru ketika beramal ibadah, amal soleh di dunia. Wahum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, padahal dia mengira, dia menyangka, dia meyakini bahwasanya dia ketika di dunia telah melakukan sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik amal ibadah. Ternyata di hadapan Allah musna, sirna, dan bahkan memasukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena beramal ibadah tanpa ilmu, melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu demikian. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu tuntunan, tapi berapa banyak dari mereka itu yang tahu tuntunan kalau itu dilaksanakan dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya, tapi dia tidak mampu melakukannya. Banyak umat Islam yang tahu perbuatan dosa, kalau itu dilakukan, yakni apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia masih berkubang di dalamnya. Ya, para pezina, para pejudi, ya, para koruptor itu kalau kita tanya, Pak, waktu sampean korupsi sadar enggak kalau berbuat dosa? Jawabnya sadar. Ya, para pejudi kalau kita tanya, Pak, waktu sampean ngucut, sampean main niki sadar enggak kalau nglakoni dosa? Sadar. Para pezina yang ada di lokalisasi itu kalau sampean tanya, Mas, waktu sampean zina ki sadar enggak sampean nglakoni dosa? Jawabnya apa? Sadar. Kenapa kok tidak dijauhi? Kenapa kok tidak dihindari? Hidayatut taufik itu punya Allah. Ya, seorang ustaz bahkan Rasulullah hanya memberikan hidayatul irsyad, petunjuk ini halal, ini haram, ini jalan surga, ini jalan neraka, hanya sekedar itu. Tapi kemampuan mengikuti itu, kemampuan mengamalkan itu, menjalankan itu datangnya dari Allah. Ya, Rasul sendiri tidak mampu ngasih petunjuk pamannya, walaupun serumah dengan Rasul, walaupun bela mati-matian Rasul, tidak hanya hartanya dihabiskan, nyawanya pun dipertaruhkan, akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu para jamaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni memperlihatkan kepada kita yang benar itu benar, dan kita diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, yang salah itu salah, ya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menjauhi yang batil, yang salah, yang haram tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam
islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wakhdhul man khadalad din wansur man nasarad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.